Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sukacita untuk kita semua. Pada minggu kali ini kita beribadah di rumah kita masing-masing melalui virtual dengan peralatan yang seadanya. Kita juga rindu untuk berdoa agar bangsa kita terlepas dari virus corona ini, di mana kita dapat beribadah seperti biasa lagi dan mengerjakan pekerjaan kita seperti biasa. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki ibadah kita pada minggu kali ini. Minggu tanggal 8 Agustus 2021, minggu ke-11 sesudah Pentakosta, dengan tema diberi hidup untuk memberi kehidupan yang tertulis dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Dengan pelayan firman Guru Injil Yosia Suhendri Raja Guguk sebagai pimpinan jemaat GMI CEC Pekanbaru dan pos pelayanan Garuda Sakti. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan, dan kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah orang yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga ia dapat menyampaikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan bagaimana bangsa kami Tuhan yang sedang menghadapi virus corona Tuhan. Berkatilah segala orang yang terlibat dalam pemberantasan virus corona ini Tuhan, sehingga virus-virus ini dapat segera berakhir Tuhan, dan kami akan menjadi kuat dengan imunitas tubuh kami Tuhan. Tuhan, demikianlah doa kami Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau yang maha tahu Tuhan bagaimana kami berkehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita angkat satu lagu pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 11, Hai Semua Orang di Dunia.
Salam jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh mengikuti ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur buat penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur buat nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah minggu di rumah kami masing-masing, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan peneguhan dalam iman kami untuk tetap setia dan berserah kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Dari kitab Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua, dan jemaat Tuhan boleh mengikuti dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu akan diberikan anak manusia kepada. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Dan di sini saya memberikan tema pada minggu ini, diberi hidup untuk memberikan kehidupan. Ya, diberi hidup untuk memberikan kehidupan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan dalam konteks pada saat ini, Yesus mengatakan dan mengungkapkan kepada murid-muridnya pada saat itu dan kepada orang banyak. Dia mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, Bapak Ibu saudaraku, ini adalah ungkapan jaminan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada saat itu. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita memahami, dan saya memberikan gambaran Bapak Ibu, menurut saya Bapak Ibu,
orang yang sulit untuk datang ke dalam persekutuan, Bapak Ibu. Sulit untuk datang ke dalam persekutuan, sulit untuk memberikan hati dalam melayani, adalah orang yang mati secara rohani, Bapak Ibu. Ia hidup secara lahiriah tetapi mati secara rohani, Bapak Ibu. Nah, ini gambaran, Bapak Ibu, yang dikaitkan dengan tema kita pada minggu ini, diberi hidup untuk memberikan kehidupan. Yang artinya, Bapak Ibu, bagaimana ia dikatakan hidup secara rohani sedangkan ia sulit untuk datang ke dalam persekutuan, ia sulit untuk mau melayani Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana ia dikatakan hidup secara rohani sedangkan kita jarang berdoa, kita jarang membaca Alkitab, Bapak Ibu, dan kita malas untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama dalam firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu saudaraku, ada ungkapan yang mungkin sering kita dengar, Bapak Ibu. Ungkapannya berbunyi hidup untuk makan atau makan untuk hidup, Bapak Ibu. Seringkali kita mendengar ungkapan ini untuk menggambarkan pola hidup manusia. Di sini kalimat hidup untuk makan biasanya memiliki konotasi negatif yang menggambarkan pola hidup untuk kepuasan diri sendiri, Bapak Ibu. Sementara kalimat makan untuk hidup biasanya memiliki konotasi positif, diantaranya menggambarkan pola hidup yang berupaya mengisi hidup agar menjadi hidup yang bermakna bagi orang lain. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang memiliki makna tertentu yang sering kita dengar, Bapak Ibu saudaraku. Dan dalam firman Tuhan ini semua orang sudah diberi hidup oleh Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Namun tidak semua orang mampu menjadi seorang yang memberi hidup bagi Allah dan sesama, yang artinya tidak semua orang kehadirannya memberi makna bagi Allah dan orang lain, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang saudaraku yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita pada saat ini. Terkadang kita sebagai manusia, Bapak Ibu, yang dikategorikan makhluk hidup, ciptaan Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Tetapi kita tidak mampu memberikan kehidupan dari kehadiran di tengah-tengah kehidupan kita. Justru kita menjadi manusia yang kaku, Bapak Ibu. Kita sebagai manusia yang hidup tetapi tidak memiliki dampak bagi sekitar kita, Bapak Ibu. Sehingga tema ini mengajak kepada kita, Bapak Ibu. Kita adalah ciptaan Tuhan yang hidup. Dan kita telah diberi kehidupan untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang berkati oleh Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada kita pada saat ini. Apakah yang dominan dalam diri kita, Bapak Ibu? Hal-hal duniawikah atau hal-hal rohanikah, Bapak Ibu? Ya, duniawi atau rohani. Lalu ada yang menjawab, duniawi, Pak Guru. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia. Dan kita lepas dari hal-hal duniawi, Bapak Ibu. Ya. Artinya Bapak Ibu, jika hal-hal duniawi yang menguasai kita, kita akan sulit menemukan unsur-unsur rohani dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya, artinya ketika sesuatu yang duniawi yang menguasai segala satu aspek kehidupan kita, Bapak Ibu, maka
kita akan sulit menemukan unsur-unsur rohani di dalam diri kita, Bapak Ibu. Karena sesuatu yang duniawi akan membutakan, Bapak Ibu, akan menghilangkan sesuatu yang rohani, Bapak Ibu. Dan pada saat ini kita akan memahami konteks firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di nas selanjutnya, Yesus mengatakan demikian, Bapak Ibu. Yang artinya, jika kita hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalamnya, serta menerima firman-Nya, maka kita akan hidup untuk Tuhan dan mati pun untuk Tuhan. Dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ini adalah ungkapan jaminan, Bapak Ibu, yang diberikan kepada kita sebagai murid-muridnya dan sebagai umatnya, Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, tinggal di dalamnya, ya, maka kita akan diberi jaminan untuk hidup dalam keselamatan bersama dengan Tuhan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan pada saat ini, Bapak Ibu, kita lihat di ayat 35 dikatakan di sana. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, Bapak Ibu. Ya, artinya, Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya, kita dalam gambaran unsur-unsur rohani, Bapak Ibu. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, maka dikatakan di sana, kita tidak akan lapar lagi, dan kita tidak akan haus lagi, Bapak Ibu. Ya, artinya kebutuhan rohani kita sudah terpenuhi ketika kita hidup dalam Tuhan. Dalam arti, Bapak Ibu, yang mau saya katakan dalam kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, banyak orang berpikir, memiliki paradigma bahwa mereka hidup hanya sebatas di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Makanya pada saat ini banyak orang ambisi, Bapak Ibu, ya, untuk memuaskan hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu. Karena ia memiliki paradigma cara berpikir bahwa di tengah-tengah dunia ini atau dalam duniawi ini, Bapak Ibu, inilah akhir dari kehidupan, Bapak Ibu. Tetapi kita diajak, Bapak Ibu, dan kita perlu memahami dalam konteks firman Tuhan bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Ya, kehidupan kekal adalah kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak hidup lagi secara duniawi, Bapak Ibu, tetapi kita hidup secara rohani. Yang artinya, Bapak Ibu, saya mau mengajak kepada kita yang pada saat ini untuk boleh mengisi hal-hal rohani dalam diri kita, Bapak Ibu. Marilah kita setia dalam membaca Alkitab, setia dalam hal berdoa, setia dalam hal mengikuti persekutuan kita. Karena itu adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Penting dalam hal mengisi hal-hal rohani yang harus kita
terima dalam diri kita. Yesus adalah roti hidup, Bapak Ibu. Oleh karena itu datanglah kepadanya. Tinggal dalam Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan lapar lagi. Ketika kita percaya kepadanya, kita tidak akan haus lagi. Itulah kebutuhan rohani yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman Tuhan yang mengajari kami, memampukan kami untuk datang dan tinggal dalam Tuhan. Tuhan telah memberikan jaminan kepada kami untuk menerima dan peroleh kehidupan kekal dan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bapa kami surga, kami berdoa Tuhan, buat saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, Bapa, yang terkena COVID dan itu mengganggu kesehatan dan keselamatan mereka, dan bahkan mengancam nyawa mereka, Tuhan. Bila Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan serta pemulihan kepada mereka, sehingga mereka boleh menerima kuasa dari Tuhan dan mereka boleh tetap sehat dan kuat untuk melanjutkan kehidupan ini. Bapak kami surga, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang sedang berjuang mengerjakan dan menyusun karya ilmiah mereka, skripsi mereka. Bila roh hikmah kebijaksanaan itu akan memampukan mereka untuk boleh serius mengerjakan, dan mereka boleh menemukan ide-ide untuk mengisi dan memberikan sebuah sumbangsi terhadap karya ilmiah yang mereka kerjakan pada saat ini. Bapak kami surga, kami berdoa Tuhan, buat situasi pandemik COVID-19 yang terus meningkat di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai kami dan lindungi kami Tuhan. Bila kami tetap menjadi ciptaan Tuhan yang tetap sehat selalu, dan berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari ini, dan cukupkanlah kebutuhan kami Tuhan. Dengan keterbatasan aktivitas kami sulit memenuhi kebutuhan ekonomi kami, kebutuhan jasmani kami Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di pos pelayanan GMI CC dan pos kebaktian GMI Goros Sakti. Dan bila kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang setia datang kepada Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang boleh mengerjakan apa yang baik dan benar bagi nama Tuhan. Dan bila kami boleh dewasa secara iman dan perilaku kami dan pola pikir kami Tuhan, dan kami boleh menghilangkan sifat kekanak-kanakan kami, dan kami menjadi manusia dewasa. Ketika ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dalam bersosial Tuhan, tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak datang kepada Tuhan. Dan bila kami boleh menjadi manusia dan ciptaan Tuhan dewasa iman dan pola pikir kami, dan kami boleh setia datang kepada Tuhan,
Dan biarlah kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang boleh mengasihi suami kami dan istri kami dan anak-anak kami Tuhan. Dan kami boleh sebagai bapa yang memberikan kasih sayang dan menjadi kepala imam. Dan kami menjadi seorang istri yang memberikan kasih sayang kepada suami kami dan kepada anak-anak kami. Dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami yang masih kecil, biarlah Engkau berkati tumbuh kembang mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan kesehatan jasmani dan rohani mereka. Dan biarlah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang bekerja dan tidak ada bersama-sama dengan kami maupun jauh daripada kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan anak-anak kami dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya Tuhan. Engkau sertai perjalanan kehidupan mereka, Engkau melindungi Tuhan. Begitu anak kami yang jauh dari perantauan, Engkau sertai Tuhan. Engkau lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap ingat akan Tuhan dan mereka boleh datang dan bersekutu dengan Tuhan. Bapa kami surga, terima kasih buat ibadah yang telah kami lakukan pada saat ini. Boleh kami mencintai persekutuan dan boleh kami datang kepada Tuhan dalam setiap waktu, dalam setiap saat yang boleh kami pahami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan doksologi kepada Allah beri puji.
Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada minggu ini mengajari kepada kita, Yesus adalah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadanya, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Dan biarlah kita boleh mengisi kebutuhan rohani kita, dan kita datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, menjadi ciptaan Tuhan yang boleh mengerjakan sesuatu yang baik dan benar di dalam kehidupan kita, itulah yang dikehendaki Allah di sepanjang hari-hari kita, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa yang di surga dan persekutuan Roh Kudus, itulah akan senantiasa memberkati kehidupan kita, memberkati kesehatan, pekerjaan, dan bahkan perjalanan kehidupan kita, mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.